Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kami terkendala jaringan, maka izinkan kami mengulang kembali acara pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umrud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Evi Maulidia SPD MPD, yang saya hormati Ibu Haja Huzaima BA selaku Wakil Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Riza Mega Umami SSI selaku Pembina OSIS. Yang saya hormati pengurus MPK tahun 2024-2025, yang saya hormati pengurus inti OSIS tahun 2023-2024, dan yang saya banggakan para kandidat calon ketua OSIS. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 26 September 2024 kita bisa mengikuti acara debat calon ketua OSIS dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Sabtu tanggal 21 September kemarin, kita sudah menyaksikan perkenalan kandidat calon ketua OSIS dan pemaparan visi misinya. Maka pada hari ini kita akan menyaksikan debat calon ketua OSIS tahun 2024-2025. Debat ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk mengenal dan memilih pilihan kita. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua OSIS tahun 2023-2024. Kepada Bagus Rizky Ezra Pratama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Evi Maulidia SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari. Yang terhormat Ibu Haja Huzaima selaku Wakil Kesiswaan SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari. Yang terhormat Ibu Riza Mega Umami selaku Pembina OSIS dan MPK tahun 2023-2024. Yang saya hormati juga Ketua MPK dan jajarannya, yang saya hormati para pengurus inti OSIS, dan yang saya banggakan para calon ketua OSIS periode tahun 2024-2025. Hari ini adalah acara yang sangat spesial, yaitu acara debat antar calon ketua OSIS periode 2024-2025, dengan tujuan kita dapat mengetahui seberapa paham mereka dengan visi misi mereka, dan seberapa bisa mereka memecahkan masalah di lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya harap siapapun yang menjadi ketua OSIS selanjutnya bisa mengemban tanggung jawab dengan amanah dan bisa melaksanakan visi misinya dengan istiqomah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MPK tahun 2024-2025. Kepada Arizal Romadhoni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Ma'arif 01 Singosari, Ibu Evi Maulidia SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kesiswaan SMP Al-Ma'arif 01 Singosari, Ibu Haja Huzaima BA. Dan yang kami hormati kepada Ibu Riza Mega Umami selaku pembina OSIS dan pembina MPK.
Yang saya banggakan para kakak-kakak inti OSIS, dan yang saya bangga juga para anggota MPK, dan tak lupa selanjutnya saya banggakan para calon ketua OSIS periode 2024-2025. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam terjunjung kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan ke arah zaman terang ini. Teman-teman serta guru-guru dan para jajarannya, semoga acara debat calon ketua OSIS periode 2024-2025 pada kali ini bisa menggambarkan kalian semua untuk memilih calon ketua OSIS yang baik, unggul, dan bisa menjunjung nama alma mater SMP Al-Ma'arif 01 Singosari yang lebih tinggi. Itu saja sambutan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Oke Kak Amel, masih ingat nggak siapa aja kandidatnya? Masih ingat dong, kandidat yang pertama yaitu Indana dari kelas 8B. Kandidat yang kedua yaitu Favia dari kelas 8D. Kandidat yang ketiga yaitu Ayu dari kelas 8B. Dan yang terakhir yaitu kandidat 4, Udin dari kelas 8F. Wah, gimana kalau kita tanya-tanya dulu ke para kandidat sebelum memulai acara debat hari ini? Boleh tuh, ayo. Halo kandidat pertama, bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Kalau kandidat kedua gimana perasaannya? Senang banget. Baik, gimana kandidat ketiga perasaannya? Semangat sih. Oke, untuk kandidat nomor 4 gimana perasaannya? Bahagia. Wah, pada bahagia dan semangat semua ya. Nah, ini dia acara yang kita tunggu, yaitu debat calon ketua OSIS tahun 2024-2025 yang akan dimoderatori oleh Kak Berliani Putri Kusnadi dan Kak Jehan Putri Amila. Kepadanya kami haturkan. Terima kasih kepada Kak Zalfa dan Kak Amel selaku pembawa acara hari ini. Sebelum kami memulai dan memandu acara hari ini, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Berlian dari kelas 9B. Kali ini saya ditemani oleh Ketua 2 MPK periode 2024-2025. Halo Kak, kenalan dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jehan Putri Amila, biasanya dipanggil Jehan dari kelas 8B. Kali ini aku akan menemani Kak Berlian untuk menjadi moderator dalam acara Debat calon ketua OSIS periode 2024-2025. Gimana Kak Jehan, acara hari ini bisa kita mulai enggak? Bisa dong. Oke semua, kami akan menjelaskan sesi dan peraturan debat. Untuk sesi akan dijelaskan oleh Kak Jehan. Oke, debat ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pertanyaan undian. Jadi sesi pertama diambil dari hasil undian kertas yang diambil oleh masing-masing kandidat. Untuk sesi yang kedua sendiri yaitu 1 pertanyaan yang akan dijawab secara bergantian oleh setiap kandidat. Nah, itu adalah penjelasan tentang peraturan sesi dalam debat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap kandidat selama debat ini berlangsung. Yang pertama, MPK atau OSIS mengajukan pertanyaan maksimal 30 detik. Yang kedua, setiap kandidat diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, selama debat berlangsung, setelah kandidat menjawab pertanyaan, maka kandidat yang lain diperbolehkan untuk menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan. Yang keempat, semua kandidat harus saling menghormati dan tidak diperbolehkan menyerang pribadi kandidat lain. Yang kelima, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang kasar, menghina, ataupun provokatif. Kriteria penilaian pada debat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelincahan dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi. Yang kedua, kemampuan berdebat secara logis dan bertata. Yang ketiga, sikap dan etika selama berdebat. Sudah dapat dipahami kan teman-teman? Tanpa
Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai satu-satu Debat calon ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, Kak Jehan, untuk pertama ini kan sesi undian. Kita mulai dari pertanyaan untuk kandidat nomor berapa dulu nih? Nomor 1. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Tolong dong Kak Jehan. Silakan untuk kandidat nomor 1 mengambil. Nah, kandidat nomor 1 dapat nomor undian pertanyaan 3 yang akan dibacakan oleh Kak Bagus. Saya bacakan untuk kandidat nomor 1 diharap mendengarkan dengan baik-baik dan ditulis kalau perlu, oke? Pertanyaannya, jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, apa langkah-langkah spesifik yang akan kamu ambil untuk memastikan bahwa semua program OSIS berjalan dengan lancar? Dan bagaimana kamu akan memotivasi anggota-anggota OSISmu agar selalu bersemangat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab? Bisa dipahami? Oke, makasih. Bisa dijawab sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai seorang pemimpin, saya akan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memimpin dengan teladan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, pengembangan karakter dan keterampilan. Yang keempat, motivasi dan dukungan. Yang terakhir adalah pembagian tugas yang adil. Selanjutnya, ada kandidat yang lain yang ingin menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Silakan untuk kandidat nomor 4 menanggapi jawaban. Oke, saya akan menanggapi. Maaf kepada kandidat 1, saya ingin bertanya dan menanggapi mengenai jawaban yang tadi Anda sampaikan. Ya, saya setuju mengenai beberapa ide cara memimpin OSIS yang baik. Namun kira-kira bagaimana cara agar keteladanan tersebut dapat diterapkan oleh para siswa? Silakan dijawab. Terima kasih atas tanggapannya. Silakan untuk kandidat 1 menjawab. Cara agar keteladanan dapat diterapkan yaitu kita harus mulai dari figur OSIS sendiri. Kita harus membentuk OSIS sebagai organisasi yang bisa dicontoh oleh siswa SMPI. Seperti hal-hal yang sederhana, contohnya kelengkapan atribut, yang kedua tata krama, dan yang ketiga yaitu ketetapan waktu. Setelah OSIS menerapkan hal berikut secara merata, maka dapat diikuti oleh seluruh siswa karena OSIS adalah contoh dan figur yang baik dan menjadi teladanan di sekolah. Baik, sudah bisa dipahami untuk kandidat nomor 4. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 1 atas jawabannya dan kandidat nomor 4 atas tanggapannya. Silakan untuk kedua belah pihak diharap untuk duduk kembali. Nah, Kak Jihan selanjutnya untuk kandidat nomor berapa nih? Nomor 2. Oke. Nah, kandidat nomor 2 dapat nomor undian 2 yang akan dibacakan oleh Kak Kaila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kandidat 2 mohon didengarkan dengan baik-baik ya.
Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda, terutama anak OSIS, agar menumbuhkan jiwa yang disiplin dan kuat? Bisa dijawab? Silakan untuk kandidat nomor 2 menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Kaila. Izinkan saya menjawab. Generasi muda khususnya anggota OSIS bisa menumbuhkan disiplin dan kuat dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengatur waktu secara efektif, dan menjalani rutinitas harian yang terstruktur. Mereka juga dapat pengalaman kepemimpinan melalui organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler, serta berlatih kerjasama tim. Di program OSIS ini kita akan merencanakan program-program yang berkaitan dengan kedisiplinan dan kesehatan rohani dan jasmani. Dengan program itu kami dari OSIS akan memberikan kesempatan siswa untuk dilibatkan pada program yang melatih kedisiplinan serta kesehatan rohani dan jasmani. Kami OSIS akan menjadi contoh bagi para siswa-siswi SMPI. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dari kandidat yang lain yang ingin menanggapi dari jawaban kandidat nomor 2, dipersilakan. Oke, silakan untuk kandidat 3. Terima kasih atas penjelasannya. Saya setuju bahwa disiplin dan jiwa yang kuat sangat penting untuk anak OSIS. Terutama bagi anak OSIS yang menjadi teladan. Namun menurut saya menerapkan disiplin secara konsisten cukup membuat sulit karena di tengah banyaknya kegiatan atau aktivitas sekolah yang membuat anak OSIS kewalahan. Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk menjaga semangat disiplin anggota OSIS agar tidak mudah menyerah ketika dihadapkan banyak tanggung jawab? Adakah cara khusus untuk memotivasi anggota OSIS dalam jangka waktu panjang? Dari pertanyaan yang diajukan oleh kandidat 3, dipersilakan untuk kandidat 2 menjawab. Terima kasih atas tanggapannya. Izinkan saya menjawab. Menjaga semangat disiplin anggota OSIS membutuhkan pendekatan terencana dan berkelanjutan. Beberapa cara untuk memotivasi mereka antara lain, yang pertama adalah melibatkan anggota dalam perencanaan program. Yang kedua, menciptakan sistem penghargaan untuk pencapaian. Yang ketiga, membimbing anggota baru. Yang keempat, mengadakan rapat rutin untuk evaluasi dan umpan balik. Dan yang kelima, menyesuaikan tugas dengan minat dan kemampuan. Yang keenam, menerapkan komunikasi yang jelas dan terbuka. Dan yang terakhir adalah pemimpin harus menjadi teladan dalam disiplin. Baik, sudah dipahami untuk kandidat nomor 3. Baik, terima kasih untuk kandidat 2 atas jawaban dan kandidat nomor 3 atas tanggapannya. Untuk kedua belah pihak, silakan untuk duduk kembali. Nah, Kak Jehan, kandidat 1 sama 2 udah. Selanjutnya kandidat berapa nih? Kandidat 3 aja nggak sih? Oke, ayo. Nah, kandidat nomor 3 dapat nomor pertanyaan 4 yang akan dibacakan oleh Kak Zaki dari pengurus inti OSIS. Oke, mohon didengarkan dengan seksama dan ditulis kalau perlu. Bagaimana pendapat kalian agar anak-anak zaman sekarang tidak lagi cenderung kurang peka terhadap lingkungan sekitar mereka? Bisa dipahami? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Kak Zaki. Karakteristik kurang peka yang dimiliki anak-anak zaman sekarang dikarenakan mereka lebih sering berinteraksi menggunakan gadget daripada berinteraksi secara langsung. Hal tersebut menyebabkan adanya rasa
kurangnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin kita di lingkungan sekolah bisa menerapkan 5S dan sering mengadakan lomba yang bisa menciptakan kebersamaan dan kerukunan. Serta mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa agar aktif di kegiatan sosial. Contohnya seperti mengadakan baksos dan kerja bakti. Karena hal itu bisa meningkatkan kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, atas jawabannya terima kasih. Ada kandidat lain yang ingin menanggapi jawaban dari kandidat nomor 3? Silakan kandidat nomor 1 untuk menanggapi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju, karena memang generasi sekarang cenderung tidak peka, tapi tidak semua Gen Z seperti itu. Sebenarnya yang membentuk karakteristik bukan hanya faktor teknologi, tapi juga faktor lingkungan. Memang generasi sekarang cenderung ketergantungan dengan teknologi, tapi untuk mengatasi hal itu, generasi sekarang harus memiliki lingkungan yang positif agar dapat menumbuhkan kepekaan terhadap jiwa masing-masing. Terima kasih atas idenya. Lingkungan yang positif juga sangat penting untuk kepekaan sosial siswa. Kita dapat menciptakan lingkungan ini dalam program-program yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya seperti menerapkan 5S dalam lingkungan sekolah, mengadakan baksos dan kerja bakti. Seperti membudayakan program sekolah juga bisa mendukung program tersebut dengan program pendampingan siswa senior kepada siswa junior. Sehingga hal tersebut bisa menyebabkan interaksi yang cukup baik dan rasa yang saling menghargai. Oke, sudah bisa dipahami untuk kedua belah pihak. Silakan untuk kandidat 1 dan kandidat 3 dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Kak Jehan, nih ada kandidat terakhir nih. Silakan dikasih pertanyaannya. Kandidat nomor 4 mendapatkan pertanyaan nomor 1 yang akan dibacakan oleh Kak Alfia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kandidat nomor 4 dimohon mendengarkan dengan seksama. Bagaimana pendapatmu tentang generasi muda sekarang atau Gen Z adalah generasi yang rapuh dan bagaimana menempi semua itu? Baik, untuk kandidat nomor 4 silakan untuk dijawab. Baik, izinkan saya untuk menjawabnya. Pandangan bahwasannya Gen Z adalah generasi yang rapuh diakibatkan atau didasarkan pada ketidakfahaman terhadap tantangan yang mereka hadapi. Juga karena mereka tumbuh di era teknologi, komunikasi, informasi dan yang cepat berkembang dan tidak terbatas. Tetapi banyak orang yang beranggapan, terutama para guru, bahwa Gen Z memiliki kemampuan beradaptasi yang pesat. Dari semua hal itu, saya akan mengedukasi dan melakukan berbagai hal positif agar menciptakan generasi yang hebat, tidak terkena dampak negatif dari berbagai teknologi dan mengurangi stigma atau pola pikir terhadap Gen Z yang tidak mampu bertindak. Sudah. Dari kandidat lain, ada yang ingin menanggapi jawaban kandidat nomor 4? Silakan untuk kandidat nomor 2 menanggapi jawaban kandidat nomor 4. Terima kasih atas panunya. Izinkan saya memberi tanggapan. Ya, saya setuju bahwa anggapan Gen Z adalah generasi yang lemah. Karena mereka tumbuh di era teknologi. Meskipun mereka terpapar teknologi sejak dini, hal ini juga memberikan mereka kemampuan beradaptasi dan berpikir kritis yang unik. Memungkinkan mereka untuk berinovasi dan menciptakan perubahan. Jadi penting untuk melihat kelebihan yang mereka miliki. Mereka
Sekarang izinkan saya bertanya, berikan contoh hal positif yang akan kamu lakukan. Silakan untuk kandidat 4 menjawab pertanyaan dari kandidat 2. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawabnya. Ada beberapa kegiatan yang positif yang akan saya lakukan, di antaranya yang ke-1, mengadakan workshop tentang kepemimpinan seperti tes kinerja dan lain sebagainya. Yang kedua, program kelas inspirasi, yaitu dengan mengundang alumni atau profesional untuk berbagai keterampilan dan pengalaman mereka tentang cara menghadapi permasalahan tersebut. Sudah bisa dipahami untuk kedua belah pihak? Oke, silakan untuk kandidat 2 dan kandidat 4 duduk kembali. Nah, selesai sudah ya untuk sesi yang pertama, yaitu sesi pertanyaan undian. Selanjutnya adalah sesi Sesi 2 yaitu sesi pertanyaan yang akan dijawab secara bergantian oleh setiap kandidat yang nantinya akan ditanggapi oleh pengurus inti OSIS 2023-2024. Nah, untuk sesi kedua ini silakan untuk Kak Neliza membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya akan bertanya kepada keempat kandidat. Saat ini pergaulan bebas di kalangan remaja sangat merajalela. Di Kota Malang Raya banyak sekali pelajar yang terjebak dalam pergaulan bebas. Sehingga banyak dari mereka yang putus sekolah karena kasus tersebut. Pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah, merokok, dan mengonsumsi narkoba. Menurut data Pengadilan Agama Kota Malang, mengungkapkan bahwa sekitar 1.009 anak mengajukan pernikahan dini karena telah hamil di luar nikah. Menurut data Dinas Kabupaten Malang sepanjang 2023, rokok dengan rentang usia 10 tahun sampai 18 tahun berjumlah 5.624 anak. Setelah kalian tahu data seperti di atas, kira-kira jika kalian menjadi ketua OSIS, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk membasmi atau mengurangi kenakalan remaja? Bisa dijawab? Baiklah, dari pertanyaan tersebut, silakan untuk kandidat 1 menyampaikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jika saya menjadi ketua OSIS, langkah yang saya lakukan untuk mengurangi kenakalan remaja yaitu yang pertama, monitoring dan pengawasan. Yang kedua, kampanye anti narkoba dan pergaulan bebas di setiap sekolah. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan. Yang keempat, program konseling. Dan yang terakhir yaitu edukasi penyuluhan bahaya pergaulan bebas. Terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk pengurus inti OSIS yang ingin menanggapi. Baiklah, izinkan saya menanggapi jawaban dari kandidat 1. Saya setuju dengan program-program yang direncanakan dan dicanangkan oleh kandidat 1. Dan program-program tadi itu harus lebih diperjelas lagi dengan mungkin rencana-rencananya. Jadi seperti tadi untuk edukasi mungkin lebih diperjelas. Itu edukasi tentang apa, penyuluhannya bagaimana. Dan dari jika Anda menjadi ketua OSIS sendiri untuk harus mempunyai komunikasi yang baik dengan sekolah. Karena sekolah juga perlu memonitoring dan memberikan pengawasan yang baik serta bekerja sama dengan orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Selanjutnya sudah bagus, semoga dapat terrealisasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Apakah sudah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih untuk Kak Berlian.
yang sudah menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Untuk kedua belah pihak dipersilakan duduk. Untuk selanjutnya yaitu kandidat nomor 2, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Jika saya menjadi ketua OSIS, hal yang akan saya lakukan untuk mengurangi pergaulan bebas adalah dengan cara kampanye media sosial. Pada masa ini banyak sekali anak remaja menggunakan media sosial, bahkan hampir semua remaja memiliki media sosial. Jadi saya akan memanfaatkan platform media sosial dengan cara membuat konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan cerita inspiratif. Cerita inspiratif tentang dampak pergaulan bebas yang menarik perhatian para remaja, khususnya siswa-siswi SMPI. Terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk pengurus inti OSIS yang ingin menanggapi. Terima kasih, izinkan saya menanggapi jawaban dari kandidat 2. Saya setuju dengan jawaban dari kandidat 2. Ide menggunakan media sosial untuk mengurangi pergaulan bebas sangat inovatif. Pastikan konten yang dibuat tidak hanya informatif tetapi juga menghibur dan menginspirasi. Selain itu, bisa dipertimbangkan kembali untuk melibatkan siswa dalam pembuatan video tersebut. Terima kasih kandidat 2 atas jawabannya. Semoga kegiatan ini dapat terlaksanakan. Sudah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih untuk Azalfa yang sudah menanggapi jawaban dari kandidat nomor 2. Untuk kedua belah pihak dipersilakan duduk. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3 bisa dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin kami akan mengasih pembekalan kepada para peserta didik, tapi tidak hanya kepada peserta didik, tetapi juga para wali murid. Karena pada zaman sekarang banyak sekali anak yang sudah tidak terbuka kepada para orang tuanya, serta diselipi juga untuk pembekalan kepada orang tuanya. Untuk program nyatanya, mungkin kami akan mengadakan workshop, di mana workshop itu nantinya akan diikuti oleh peserta didik dan wali muridnya. Terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk pengurus inti OSIS yang ingin menanggapi. Baik. Terima kasih atas jawabannya untuk kandidat nomor 3. Ya, saya sangat setuju dengan kandidat nomor 3 karena memang pada dasarnya kebanyakan zaman sekarang anak-anak kurang terbuka terhadap orang tuanya dan lebih cenderung terbuka dengan temannya. Tapi agar bisa memantau progres dari setiap siswa, mungkin orang tua bisa memberikan laporan kepada pihak sekolah, khususnya guru BK, agar programnya berjalan dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Ya, makasih atas jawabannya. Semoga bisa terjalan dengan baik programnya. Baiklah, terima kasih untuk Kak Bagus yang sudah menanggapi jawaban dari kandidat nomor 3. Untuk kedua belah pihak dipersilahkan duduk. Untuk selanjutnya yaitu kandidat 4 bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya, izinkan saya menjawabnya. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan berdiskusi dengan guru dan para anggota OSIS untuk membuat jadwal pembiasaan seperti ngaji bersama dan yasinan agar terciptanya keimanan siswa yang kuat. Dan juga bekerja sama dengan warung-warung sekitar agar tidak menjual rokoknya kepada para siswa. Sebagai bentuk cara mengurangi jumlah perokok di kalangan para remaja. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk pengurus inti OSIS bisa menanggapi. Ya, memang saya sangat izinkan saya untuk menanggapi jawabannya dari kandidat 4. Saya sangat mendukung program-program yang telah disampaikan oleh kandidat 4, terutama terkait inisiatif kerjasama dengan warung-warung di sekitar lingkungan sekolah. Program ini saya harap dapat mengurangi tingkat konsumsi rokok khususnya di kalangan para remaja SMPI. Saya percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara masyarakat, sekolah, dan para pelaku usaha kecil, tujuan ini bisa tercapai.
Bisa dimengerti? Bisa. Semoga program-program yang telah disampaikan tadi dapat terrealisasikan dengan efektif dan istiqomah. Amin. Baiklah, terima kasih untuk Kak Zaki yang sudah menanggapi jawaban dari kandidat nomor 4. Untuk kedua belah pihak dipersilakan duduk. Selesai sudah sesi 2 sekaligus sesi terakhir dalam acara Debat calon ketua OSIS periode 2024-2025. Semoga dari acara hari ini dapat membuat kalian lebih paham tentang ide-ide dari setiap kandidat ke TOS 2024-2025. Dan kalian jadi bisa menentukan kandidat mana yang membuat kalian yakin untuk memilihnya. Semoga kandidat yang terpilih menjadi sosok pemimpin yang adil, bijaksana, jujur, tegas, ramah, disiplin, dan mampu membawa nama baik OSIS serta SMPI ke jenjang yang lebih baik. Kami selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perilaku ataupun perkataan yang salah. Untuk penutup kami kembalikan kepada Kak Zalfa dan Kak Amel selaku pembawa acara hari ini. Izinkan kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Tidak terasa, kita sudah sampai di akhir debat calon ketua OSIS. Terima kasih banyak untuk semua calon yang sudah berbagi ide-ide keren mereka hari ini. Keren banget kan? Iya, keren banget. Jangan lupa apa yang kita dengar hari ini adalah kesempatan untuk memilih pemimpin yang tepat. Jadi, ambil waktu untuk menentukan pilihan kalian yang tepat. Ingatlah bahwa satu suara kalian akan menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan positif di sekolah kita. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, kita akan membahas satu hal yang tak kalah menarik, yaitu slogan dari masing-masing calon ketua OSIS. Slogan ini adalah pertanyaan yang mencerminkan semangat mereka dalam organisasi kita. Mari kita mulai dengan kandidat pertama dengan slogan Mari bersatu, ayo pilih nomor 1. Selanjutnya yaitu kandidat kedua dengan slogan Satukan suara, pilih nomor 2. Dan yang selanjutnya yaitu kandidat ketiga dengan slogan Tak banyak kata, wujudkan aksi nyata bersama nomor 3. Dan yang terakhir yaitu kandidat keempat dengan slogan Geraja 4, beli soto babat. Jangan lupa pilih nomor 4. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Suara kita adalah hak dan tanggung jawab kita. Mari kita pastikan untuk tidak golput dalam pemilihan ketua OSIS nanti. Setiap suara itu berarti dan keputusan kita akan menentukan arah organisasi kita ke depan. Jadi, pastikan kalian semua menggunakan hak suara dengan bijak. Demikianlah rangkaian acara debat calon ketua OSIS tahun periode 2024-2025 pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.